pengalaman itu lebih jauh, ya, lebih jauh. Makanya saya dibutuhkan ini bukan masalah teori, jadi saya di kantor hukum saya ini yang diperlukan tindakan. Saya dulu emang ketua organisasi dari beberapa organisasi LSM yang khusus saya pegang juga sendiri dari Lembaga Perlindungan Konsumen ya, LPKSM, itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Sekarang dari saya ke lawyer ya, advokat. Dasarnya situasi hukum yang sangat miris ya, yang sangat miris sekali. Karena bantuan-bantuan seperti bantuan hukum kepada masyarakat, walaupun itu dari pihak kepolisian, advokat, hakim, jaksa hakim. Jadi saya jadi kesemangatan itu saya ingin menjadi lawyer. Nah makanya saya kuliah lagi sampai sekarang saya menjadi lawyer, alhamdulillah. Nah, semenjak jadi lawyer saya ini banyak masyarakat ataupun perlindungan konsumen yang dulu minta bantu ke saya gitu kan, cuma sebatas kan di luar pengadilan ya, tidak masuk persidangan. Nah makanya saya jadi lawyer sekarang bisa masuk mana persidangan, dan udah melakukan juga saya ya sidang perdata yang digugat oleh BRI contoh ya, yang beberapa kasus ya yang saya sidang, permasalahan perkara-perkara yang saya lakukan. Jadi awalnya saya miris, walaupun saya dulu jadi aktivis ya, jadi ketua LSM, karena pengalaman saya, jadi saya terjun di situ. Semua juga orang kan mungkin banyak yang kuliah ya. Kalau kuliah sekolah itu membuktikan kita itu punya ijazah. Tapi pengalaman yang utama buat saya ya, buat saya pribadi ini cuma yang paling berharga buat saya itu pengalaman hidup saya. Karena saya pernah melakukan apapun jadi pelaku lah, menerima hasil kejahatannya. Itu bukan menerima hasil kejahatan, itu dasar dari anggota kami ya yang melakukan tindakan-tindakan. Nah, tetap yang saya menjadi ketua ya saya bantu semaksimal mungkin karena anggota kami ya. Karena tidak ada kemungkinan walaupun itu salah hasil kejahatan, tapi kalau belum ada penetapan pengadilan kan belum tentu orang itu salah. Kalau belum ada putusan kan begitu. Nah itu contohnya seperti itu. Kenapa saya lari ke lawyer karena itu. Itu yang saya alami kasus-kasus dulu di organisasi ya, karena mungkin ya saya juga alhamdulillah bersyukur ya banyak klien yang mengadukan ke sini. Ya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, bukan saya menolak sebenarnya ya, banyak yang klien saya mungkin banyak yang diarahkan karena lawyer itu bukan saya aja, di pengadilan itu banyak rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya gitu kan, sama-sama penegak hukum gitu kan, untuk membantu masyarakat gitu kan. Cuma kan saya bukan ditolak mentah-mentah, tapi ya saya juga untuk menerima klien. Tapi takutnya tidak amanah dan tidak selesai. Apa ya nanti yang jadi bumerang ke kita sebagai penegak hukum gitu kan nggak enak juga gitu kan, kalau misalkan kita sebagai lawyer seolah-olah menolak, bukan semurni menolak ya, karena takutnya mungkin karena kasus masih banyak perkara yang bisa diselesaikan, terutama di Polres Pangandaran ya. Di Polres Pangandaran kalau nggak salah ini perkara ini yang belum selesai juga udah 16 perkara ya di Polres Pangandaran yang belum selesai gitu. Karena perkara yang sulit, pelik juga, apalagi masalah penyerobotan tanah bla 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 itu kan. Nah itu yang sangat sulit ya, yang sangat sulit gitu, karena harus jelas, apalagi pengurusan tanah tersebut tidak ada sertifikat. Cuma SPPT itu kan cuma setahun sekali. Nah di situ, banyak yang urusan seperti itu juga di Polres Pangandaran ya, terutama 480 ya, hasil penggelapan, tipu gelap gitu kan, 378, banyak kan begitu sih kalau di Pangandaran ya untuk perkara-perkara.
Ya alhamdulillah sih banyak juga yang selesai di meja kopi. Syukur-syukurnya selesai di meja kopi sih, tidak naik ke ranah hukum gitu ya. Yang selanjutnya, karena kalau nambah lagi ini perkara sampai ke Polreskan lagi sampai, nah perkara tidak ada henti. Karena walaupun tugasnya kepolisian, tugasnya penyidik ya untuk apa namanya menerima laporan gitu kan. Kalau tidak ditanggapi bagaimana penyidik juga gitu kan, karena harus dikeluarkan SP3 pun SP2HP ya SVDP ya, seperti itulah gitu. Nah itulah makanya bukan saya menolak, tapi ya saya arahkan, kadang-kadang saya arahkan ke lawyer-lawyer ataupun sahabat-sahabat saya yang ada di Pangandaran, karena bukan saya aja ini lawyer itu ya. Itu sebanyak yang suka saya arahkan juga ke sana. Kalau penyelesaian kasus yang besar ya, kemarin kan ada ya beberapa oknum pejabat ya yang saya tangani ya, mungkin ada 4 pelaku ya yang saya tangani, ya alhamdulillah lah gitu. Seharusnya mungkin itu lanjut, tapi karena mungkin kegigihan penyidik, kegigihan kami, mungkin atas dasar kebaikan dari pihak korban, ya saya juga rangkul korban juga gitu kan, pelaku korban ya, kita kan tanggung jawab kita yang merangkul sebagai lawyer. Jadi kita jangan dianggap musuh ya, walaupun itu lawan kita. Seharusnya kan kita rangkul bagaimana cari solusi yang baik supaya permasalahan ini tidak besar, kan itu intinya. Ya kemarin saya nangani yang sangat luar biasa, yang perkara mungkin kalau dugaan sih ya, dugaan tipu gelap. Cuma kalau dengan kepemerintahan bisa juga disebut gratifikasi ya, gratifikasi gitu, karena pernah nyuap tak korupsi bisa aja gitu kan. Mungkin karena kebersamaan yang baik dengan korban, dengan penyidik, dan saya juga sebagai lawyer. Kalau untuk menyikapi masalah pelayanan, saya itu udah apa ya, bergeraknya udah bukan teori kalau prinsip saya. Karena teori itu zaman sekarang itu alibi teori udah nggak masuk ya. Gitu. Saya masuk sekarang itu tidak butuh bahasa dan alibi, walaupun dengan pelayan, dengan siapa. Yang saya butuhkan itu kalau di masalah hukum sekarang itu tindakan. Ya. Teori itu bisa nomor berapa? Gitu kan? Karena sekarang kan kebanyakan alibi teori. Jadi mau kapan selesainya kalau tidak bertindak? Tapi prinsip kantor hukum API kebanyakan bertindak, bukan teori saja. Itu untuk ke depan. Ya, untuk ke depan. Bukan untuk ke depan. Sampai saya jadi lawyer itu begitu tindakan saya. Kita rapat, ini kan ini ruang gelar ya, ini ruang gelar. Kita sebelum ada mau naik ke kepolisian, ke penyidikan, ya, kita gelar dulu di sini. Pasal apa yang kita terapkan? Karena apa? Pengalaman antara mungkin dengan biasa berbeda, karena pengalaman itu lebih jauh ya, lebih jauh. Makanya saya dibutuhkan ini bukan masalah teori. Jadi saya di kantor hukum saya ini diperlukan tindakan ke tim saya. Abdullah Haris melaporkan untuk Serga IDTV dari Pangandaran, Jawa Barat.